Hai, selamat datang kembali di Love Letters from Bali bersama saya Ayun Sundari. Di sini kita bisa berbagi cerita yang inspiratif, positif, dan menyenangkan dari Pulau Dewata Bali. Kita akan ngomongin budaya hari ini. Di samping saya ada Rehan Darmawan, ada Edo Wulia. Mereka ini adalah penyelenggara dari kegiatan yang disebut dengan Mini Kino Film Week ya. Apa itu, Edo? Mini Kino Film Week itu? Itu festival film pendek internasional di Bali. Festival film pendek internasional di Bali. Nah, ini sudah berapa lama jalan kegiatan ini? Mini Kino Filmnya sendiri tahun ini akan tahun ke-9. Tapi organisasi yang menyelenggarakannya sebetulnya sudah 21 tahun sejak 2002. Oh, lama ya? Udah lama sekali. Dan selalu di Bali? Selalu di Bali, tapi kita mengaktifkan jaringan kerja yang global ya, termasuk di nasional dan Asia Tenggara. Bedanya sama festival film Indonesia yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta tuh apa? Mini Kino adalah festival film pendek internasional. Nah itu nama internasionalnya selalu harus. Kalau film pendek itu artinya bukan film yang seperti biasa kita tonton 2 jaman di bioskop? Enggak. Bukan? Bukan. Nah film pendek ini film pendek apa? Kalau sederhananya sih kita secara teknis ya, kita bisa bilang kita hanya menampilkan film pendek di bawah 25 menit durasi. Dan ini yang ditampilkan bukan hanya film-film dari Indonesia, tetapi karena internasional. Kalau internasional tuh selama ini yang sudah datang dari mana saja? Banyak sekali ya. Ingat nggak mana? Kalau Kolombia, submission kita sih sampai 80-90 negara ya setiap tahunnya. Dan kalau yang benar-benaran datang gitu ya, ya dari Amerika tentu saja, Eropa, negara-negara Eropa. Ini kan disebutnya Film Week, jadi sepanjang pekan, selama 1 minggu. Selama 9 hari. 9 hari. Dan itu kegiatannya apa aja? Pemutaran film? Pasti itu jantungnya. Jantungnya adalah pemutaran film. Tapi kemudian ada seminar-seminar, ada forum diskusi. Itu tentang filmnya atau tentang industri filmnya? Semua. Kalau saya sendiri nontonnya selain di festival film kayak yang Anda punya, film-film itu bisa saya tonton di mana dong? Memang akhirnya film pendek itu akses paling pertamanya memang akhirnya festival sih. Oke. Tapi tentu saja dengan kemajuan teknologi sekarang ada YouTube punya beberapa filmmaker juga upload karyanya ke YouTube ya. Tapi ada beberapa platform yang khusus film pendek ada. Kayak Rangkai yang di Indonesia ya, rangkai.id, kemudian ada Vidsi. Terus kan film pendek ini apa ya, fleksibel sekali sebetulnya ya. Karena dia pendek, dia bisa ditonton di YouTube. Bayangin nonton 2 jam sama nonton 15 menit, orang lebih suka nonton 15 menit mungkin ya. Tapi kalau khusus untuk yang di festival film ini, apakah ada genre tertentu yang bisa atau boleh diputar di sini? Atau kita terbuka? Terbuka semua genre sih. Ada eksperimental, animasi, fiksi, dan ya internasional. Jadi benar-benar se-diverse itu untuk di Mini Kino Film Week tuh film-filmnya yang ditampilkan tuh emang beragam. Nah, bagaimana memilih film yang bisa ditampilkan di sini? Pertama tentu saja paling gampang itu teknis ya. Paling gampang teknis. Di bawah 25 menit. Di bawah 25 menit. Titik. Terus 25 menit lebih 1 detik boleh ya? Enggak. Pokoknya itu harga mati 25 menit bawah. Terus kemudian dia pertama kali submit filmnya. Oke, dia harus mengajukan. Saat ini kita punya 2 platform. Kita pakai Film Freeway dan Share Film Depot. Nah, kemudian kita libatkan sebuah pre-selection team namanya. Ada orang-orang yang memang kita tunjuk untuk bertugas dan internasional nih, nggak cuma dari Indonesia. Tahun ini kita terima 1111 judul. Salah satu kekuatan film pendek itu adalah kecepatan mereka menangkap isu dan jadikan itu film. Ketika film bioskop banyak yang mesti dipikir, ini laku enggak, ini itu. Tapi kalau film pendek, bayangkan sekarang kita udah terima film tentang Kanjuruhan. Kemudian kamu putar seminggu itu yang benar-benar seleksi. Ada award nggak untuk Ada. Awardnya untuk apa? Sinematografi? Kita kasih International Award dan National Award. International Award itu kita kasih per kategori. Jadi the best short film of the year itu yang tertingginya ya, hadiah duit gitu ya.
Tapi kemudian kita kasih award untuk Best Animation Short, Best Documentary Jadi Short. beberapa kategori kayak di Oscar itu kalian bikin? Ya. Tapi apa yang mendorong mesti lahir Festival Film Pendek? Dan kenapa mesti di Bali? Jadi setelah reformasi, Soeharto turun, tiba-tiba blank semuanya terbuka seolah-olah ingin bicara. Termasuk industri film di Indonesia yang sempat mati kan tahun 90-an, bukan Betul. mati tapi stagnan. Ya mati suri lah, stagnan. Dan teknologi juga udah memungkinkan ini buat sendiri dan diedarkan sendiri, nggak ada nilai komersial yang terlalu menggiurkan gitu ya, tapi bersuara. Mereka sebutnya ini film indie. Ini istilah yang harus diluruskan di Indonesia. Bikin mini kino fokus pada film pendek. Kenapa istilah yang benar ini penting? Supaya kita bisa terhubung dengan network global. Yang juga menggunakan istilah yang sama. Iya, istilah. Mungkin juga deskripsinya, terminologinya sama, apa yang dia omongin sama. Karena kalau kita terus ngomong film indie, sebetulnya internasional, Eropa dan Amerika akan menganggap itu film panjang. Tujuannya kan clear, ya upaya untuk menyediakan platform, memberikan panggung. Itu sudah tercapai belum? Buat aku itu nggak penting sih. Kalau aku nggak lakukan ini, aku nggak dapat akses ke film-film ini. Oke, jadi personally kamu ngerasa apakah tercapai atau tidak itu tidak masalah? Iya, tapi tentu saja sama seperti masa remajaku, ketika nih film bagus, aku pingin teman-temanku ikut nonton, aku undang mereka atau bahkan aku datang ke rumah mereka bawa kaset video, ini ada Back to the Future nih yang harus ditonton. Tapi kalau orang mau nonton bayar nggak sih? Nggak, gratis. Nah kita kan selain ada festival tahunan Minikino Film Week, kita per bulan juga ada namanya Minikino Monthly Screening. Ini sudah jalan sekian tahun, tentu pakai biaya dong. Membuat festival film begini ini seberapa besar biayanya dan kalian sponsornya siapa? Ya selama 21 tahun ini kita kerjasama dengan Atas Kebudayaan. Dan pemerintah kalian kerjasama nggak? Kementerian? Kadang-kadang ada Kementerian dana, Kebudayaan. Kadang-kadang ada dana dari pemerintah tapi tetap project base ya. Oke. Ya, jadi tiap kali kita tetap harus proposal. Tapi ya kita kerjasama dengan badan-badan kebudayaan lain yang kebetulan mereka punya funding. Dan tahun lalu Minikino terpilih sebagai salah satu penerima dana kebudayaan ini yang disebut Dana Indonesiana. Nah ini kita nafas benarnya. Semoga sukses lah ya, karena ini salah satu alternatif ya buat kita pecinta film untuk menikmati film-film yang di luar mainstream, ya kan? Yang berbeda, yang pendek, ya. Jadi kalau mau nonton di mana nih? Ada di Bali. Nah, ada di Bali. 15 sampai 23 September. Lokasinya? Lokasinya kita ada banyak, jadi venue-nya ada di beberapa titik. Ada IG-nya kan kalian? Ada IG, ada Minikino website. Oke. Jadi itu tempat mereka bisa mencari tahu informasi. Siapa tahu yang mau ke Bali bisa ini kan, bisa menyesuaikan waktunya pas bersamaan dengan ini ya. Kalau dibuat waktunya khusus untuk datang ke sini, betul. Kita kerja sama hotel juga yang memang khusus datang ke Bali untuk festival, kita bisa kasih deal lebih bagus daripada pengunjung biasa. Oke, that's a good idea. That's a good idea. Selama ini yang nonton berapa banyak yang datang gitu? Ratusan, ribuan? Kalau tahun lalu ada 4.000. Oh, cukup besar. Dan itu dari mana-mana ya? Seluruh dunia. Boleh cerita nggak satu film yang buat kamu bagus sekali, Dok? Kamu kan udah nonton banyak nih. Cerita dong kayak apa kira-kira bayangan film kayak apa yang bakal gue tonton nih? Give me one yang will entice me to come. Jadi ada film dari Jordania, itu tentang orang tua yang ingin memandikan anaknya yang transgender. Kan di budaya Islam kan yang harus memandikan mayat kan harus keluarganya. Tapi ya mereka bingung siapa ini yang mandiin gitu. Nggak ada yang mau mandiin gitu. Oh, dan ini isu sosial yang benar-benar. Ini berangkat dari isu sosial benar. Iya, jadi ya itu dilema antara orang tua itu. Jadi dari film itu tuh kelihatan banget kayak regret mereka, kesedihan mereka, tapi mereka juga merinding gue nih. Dan itu touching banget sih. Aku kan tim seleksi, aku nonton film itu di kafe, aku nangis sendiri di kafe. Dan akan lebih banyak lagi film-film semacam itulah ya. Iya. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat para pecinta film seperti Edo, seperti Rehan. Yuk bergabung di Minikino Film Week di Bali pada September mendatang. Terima kasih untuk waktunya. Kita ngobrol lagi di lain waktu. Bye.